Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nuwasilu darsana fi syarhin muyassar ala kitab al-ajwibatil mufidah an as'ilatil manahij al-jadidah lil 'allamah Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Ba'da intahayna min as-su'al alladhi yata'allaq bimawaqif ahli sunnah tijaha ulatil umur. Al-an fi ay su'al tasi' salatin Muhammad Kutub. Qala as-sa'il di sini penanya berkata, yaqulu Muhammad Kutub. Man huwa Muhammad Kutub? Muhammad Kutub huwa syaqiqu Sayyid Kutub. Ya, Muhammad Kutub huwa syaqiq Muhammad Kutub. Wa huwa min ahadi ru'asa ikhwanil muslimin. Qala Muhammad Kutub fi kitabihi Haula Tatbiqis Syariah. Muhammad Kutub mengatakan dalam kitabnya Haula Tatbiqis Syariah. Fi makna la ilaha illallah, tentang arti dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Kata dia, makna la ilaha illallah adalah la ma'buda illallah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah, wala hakima illallah. Dan tidak ada hakim, yakni tidak ada yang memutuskan perkara, memutuskan hukum, ya tidak ada yang menurunkan hukum kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fahal hadha tafsir sahih? Apakah penafsiran ini sahih? Yang menafsirkan la ilaha illallah dengan la ma'buda illallah atau la hakima illallah. Apakah itu penafsiran yang sahih? Al-jawab di sini ada footnote bahwasanya Muhammad Kutub itu bukan hanya mengatakan tafsir la ilaha illallah ditafsirkan dengan tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Itu bukan hanya dia katakan di kitab yang tadi ditulis di penanya tadi, Haula Tatbiqis Syariah. Di kitab yang lain dia juga punya kitab namanya Waqi'una al-Mu'asir. Di dalam kitabnya itu juga sama, dia juga menegaskan bahwa la ilaha illallah itu artinya adalah berhukum dengan hukum Allah. Ya, dia mengatakan walakin li'annahum ay jahiliyah hadzal asr kama yu'abbaru anha. Akan tetapi kata mereka, yakni orang-orang yang jahiliyah now, di zaman now, sudah pernah kita sampaikan, dia juga punya kitab tentang menghukumi
umat di zaman sekarang ini dengan jahiliyah. Jahiliyah tuh hadal asr. Dia punya kitab namanya Jahiliyah Hadal Asr. Maka dia sering menggunakan istilah jahiliyah. Itu maksudnya adalah kaum muslimin secara umum. Muhammad Qutb ini. Nah kata dia, akan tetapi mereka ini, yakni kaum muslimin yang katanya jahiliyah, fi hadhil marra yarfudunal muqtadar raisi li la ilaha illallah. Mereka ini menolak tujuan utama dari la ilaha illallah. Apa tujuan utama dari la ilaha illallah katanya? Tahkimu syariatillah, yaitu berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan tauhid apa? Menurut mereka hakimiyah. La ilaha illallah itu artinya la hakima illallah. Inil hukmu illa lillah. Ya kan kita bahas. Maka ini bukan ketergelinciran yang hanya ditulis sama dia di satu kitabnya saja, enggak. Tapi di kitab yang lain orang ini juga berucap seperti itu. Memang benar-benar keyakinannya la ilaha illallah itu diarahkan maknanya kepada tidak ada hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Wal imtithal liman hajillah. Tapi dijawab oleh Syekh Shalih Fauzan, makna la ilaha illallah bayyanahu Allah Subhanahu wa taala fi kitabih. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan makna la ilaha illallah di dalam kitabnya. Wa bayyanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan itu dalam sahihnya, dalam hadisnya. Contoh, qala Allah taala, Allah menafsirkan tentang la ilaha illallah dalam firman-Nya di surah An-Nisa ayat 36. Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah, dan jangan kalian berbuat syirik, jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hai, makna la ilaha illallah raji'un ila tauhid al-uluhiyah. Kembali kepada makna tauhid uluhiyah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah, yang layak untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini makna la ilaha illallah yang Allah sendiri menegaskan itu di dalam banyak firman-Nya. Wa qala ta'ala, ayat yang lain juga di surah An-Nahl ayat 36, Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, di mana rasul itu menyeru kaumnya, menyeru umatnya, ani a'budullah, wahai kaumku, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhkanlah diri kalian dari taghut, yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah berfirman, dan tidaklah manusia itu diperintahkan kecuali agar mereka menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, mukhlisin, dengan ikhlas. Ya, al-ikhlas min akhlasa yukhlisu ay ja'alahu khalisan, menjadikannya murni. Yang namanya murni itu tidak terkontaminasi dengan apapun. Ya, dalam bahasa Arab, air ini ketika dia tidak tercampur dengan apapun disebut dengan alma al-khalis. Ya, air yang murni. Ya, ketika tercampur dengan satu tetes kopi, ya, atau satu tetes apapun, intinya dia terkontaminasi, maka tidak lagi dikatakan almaul khalis. Maka ibadah itu harus murni. 100% semua ibadah yang kita kerjakan harus ditujukan kepada Allah semuanya. Manakala ada kecampuran selain Allah, maka tidak dikatakan ikhlas, tidak dikatakan lagi murni, tapi tercampur dengan kesyirikan. Karena ada sebagian ibadah yang ternyata kau berikan kepada selain Allah. Ingat ya, asyirku ghalab. Syirik itu mendominasi. Paham jamaah? Asyirku ghalab. Syirik itu mendominasi. Jangan kemudian mengatakan, Ustadz kan dia itu ibadahnya lebih banyak kepada Allah.
Kan dia cuma satu tok yang syirik itu, yaitu ketika ditimpa musibah dia mintanya kepada wali-wali keramat. Kan cuma itu tok. Lainnya kan tauhid semua dia. Salatnya untuk Allah, puasanya untuk Allah, ya kan? Zakatnya untuk Allah. Cuman ini tok. Masalah berdoa itu, iya dia kalau doa kadang, itu pun kadang, ya kan? Enggak terus-terusan, terkadang dia mintanya kepada wali-wali yang telah mati, kuburan-kuburan keramat. Masa langsung dihukumi syirik, musyrik? Ya Pak Jamaah? Ya enggak? Iya. Ini yang disebut asyirku ghalab. Syirik itu mendominasi. Oh enggak salah pernah anak ibaratkan apa? Anak ibaratkan apa? Ada yang pernah ingat? Anak ibaratkan 1 galon air isi berapa? 19 liter. 1 galon air isi 19 liter. Ketetesan, bukan ketetesan ya, bahkan kecipratan. Ciprat ini lebih sedikit dari tetesan. Jadi netes, nah kan ada muncratan itu. Kecipratan, air kencing. Nah, kecipratan air kencing ini. 19 liter kecipratan, 1 cipratan air kencing. Antum minum enggak? Hah? Kan 19 liternya masih air. Kenapa kok 1 cipratan bisa merusak semuanya? Itu ibarat kesyirikan. Ya, sedikit kesyirikan itu menodai semua ibadahnya menjadi rusak. Nah, maka kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, yaitu dengan murni, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Semua ibadah diberikan, ditujukan kepada Allah, tidak boleh diberikan kepada sesuatu apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhlas dalam pengertian bahasa Arab yang benar. Ya, jangan ikhlas itu dipahami dengan bahasa Indonesia. Apa artinya ikhlas bahasa Indonesia? Ridho, rela, pasrah gitu. Iya, saya ikhlas gitu. Beli barang harganya 9.000, uangnya 10.000, kata penjualnya, waduh kau nak susuin, nggak ada kembaliannya. Oh sudah, ambil saja kembaliannya. Saya, nah, apa itu yang dimaksud? Bukan, bukan itu maksudnya ikhlas itu. Ya. Atau misalnya ada ini gambarannya biasa. Ada seorang anak yang dia itu kalau sholat itu mesti dipaksa sama orang tuanya. Sampai orang tuanya tuh marah-marah nyuruh dia sholat itu. Akhirnya dia sholat. Setelah diomeli sama bapaknya, diomeli sama ibunya, akhirnya dia sholat. Dipaksa sama orang tuanya. Sholat dia. Sholatnya itu benar-benar dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun atas paksaan siapa? Orang tua. Nah, orang-orang Indonesia mengatakan ini anak sholatnya enggak ikhlas. Kenapa? Iya, dipaksa dia soalnya. Jadi enggak ikhlas. Padahal hakikatnya ketika dia tujukan, dia sembah Allah dalam sholatnya itu, maka dikatakan apa sholatnya? Ikhlas. Karena yang dia sembah dalam sholat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dia ibadahi dalam sholatnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, meskipun dengan paksaannya tadi. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman tentang ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Kata Allah, Ibrahim mengatakan, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Ini bentuk nafi. Karena la ilaha illallah ada unsur apanya? Nafi, menafikan segala apapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nafyu kulli ma yu'bad min dunillah. Meniadakan, menolak, meyakini batilnya semua yang disembah selain Allah. Apapun itu. Mau itu nabi, wali, kuburan, bebatuan, pepohonan, binatang, apapun yang disembah selain Allah harus diyakini batilnya sesembahan itu. Ini makna la ilaha, nafi. Ya, kemudian baru isbat. Mana isbatnya? Illalladzi fatarani.
Kata Nabi Ibrahim, kecuali yang menciptakan aku. Nah, itu yang gak aku nafikan. Jadi di sini kaumnya Nabi Ibrahim, mereka itu juga nyembah Allah enggak? Kaumnya Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim mengatakan, aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah, kecuali yang menciptakan aku. Nah, yang menciptakan aku ini, aku nggak berlepas diri darinya, tapi aku menyembah kepadanya. Dari sini, kaumnya Nabi Ibrahim itu nyembah Allah enggak? Yakin? Tidak nyembah Allah secara total? Kalau gitu ngapain ada istifna di sini, ada pengecualian di sini. Diperkecualikan di sini menunjukkan bahwa kaumnya Nabi Ibrahim, mereka di sisi yang lain juga masih nyembah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana keumuman orang-orang yang berbuat syirik. Dikatakan syirik adalah ketika tercampur antara menyembah Allah dengan menyembah kepada selain Allah. Ini namanya asyirk. Adanya unsur membagi. Nah, kan namanya syirik ini adalah seperti kongsi. Makanya kalau di Arab itu perusahaan itu disebut syirkah. Ya, kongsi dagang itu disebut syirkah. Syirkah apa itu? Itu bukan perusahaan yang syirik kepada Allah. Maksudnya kongsi dagang di situ adalah partner bisnis, mitra. Ketika mendapatkan keuntungan, laba, maka keuntungan ini diapakan? Diambil sama satu orang dok? Enggak, diapakan? Dibagi kepada partnernya, kepada mitra bisnisnya, kepada yang kongsi itu. Nah, ibadah jangan gitu, karena Allah nggak punya partner, Allah nggak punya mitra, jadi ojo dibagi-bagi ibadahnya. Sebagian diberikan untuk Allah, sebagian ibadah diberikan kepada selain Allah. Nah, itu namanya syirik. Karena ada unsur menganggap Allah punya partner, Allah punya mitra. Nah, kaumnya Nabi Ibrahim, demikian juga dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka demikian menganggap Allah itu punya mitra, Allah punya partner. Sehingga kita nggak cuman berikan ibadah kita kepada Allah, tapi kita juga bisa memberikan ibadah kita kepada partnernya Allah itu. Nah, Nabi Ibrahim di sini berlepas diri dari siapanya? Allah atau yang dikira partnernya Allah? Yang dianggap oleh kaumnya sebagai partnernya Allah. Nah, itu yang Nabi Ibrahim berlepas diri. Nabi Ibrahim mengatakan, innani bara'un mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Illa kecuali alladzi fatarani, kecuali Allah yang menciptakan aku. Kalian tetap nyembah Allah? Iya. Aku tidak berlepas diri dari Allah. Itu pengecualiannya Nabi Ibrahim. Fa innahu sayahdin. Karena sesungguhnya dialah yang memberikan kepadaku petunjuk. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan, dan Allah jadikan kalimat tersebut, Allah jadikan wa ja'alaha, Allah jadikan dia. Nah ini di sini kembali kepada kalimat tauhid. Kalimat tauhid dijadikan oleh Allah sebagai kalimat, dijadikan oleh Nabi Ibrahim sebagai kalimat yang kekal. Fi aqibihi, pada keturunan-keturunannya. Ya, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada kalimat tauhid ini. Maka jelas di sini ya, tafsirnya la ilaha illallah adalah ini, innani bara'un mimma ta'budun. Berlepas diri dari segala apapun yang disembah selain Allah dan menetapkan hanya Allah satu-satunya yang disembah. Ini tafsir la ilaha illallah yang nampak sekali dalam ucapan Nabi Ibrahim ini. Nafi dan itsbat. Hadza huwa makna la ilaha illallah. Nah, ini memang makna la ilaha illallah, bukan katanya Muhammad Qutb tadi. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Qala Abdullah bin Abbas, liya'budun ay liwahidun. Abdullah bin Abbas mengatakan liya'budun maknanya adalah liwahidun, ya, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ada syubhat dari kalangan orang-orang yang menolak dakwah tauhid, dan dianggap kita ini dari dulu sukanya gembar-gembor tauhid, menjadikan tauhid sebagai
prioritas utama dalam dakwah. Kata mereka, kalau memang tauhid itu adalah prioritas utama, kenapa di dalam Al-Quran kok nggak ada kata-kata tauhid? Paham nggak maksudnya? Kenapa dalam Al-Quran kok tidak ada kata-kata tauhid? Mal jawab. Paham ya? Kalau memang tauhid ini adalah prioritas, harusnya di dalam Al-Quran akan banyak kata tauhid. Pasti diulang-ulang tauhid, tauhid, tauhid. Sebagaimana kita ini mengulang-ulang tauhid, tauhid. Kenapa kok di Al-Quran gak ada satupun kata-kata tauhid? Baik berupa masdar ataupun berupa fi'il atau berupa fa'il, gak ada. Mal jawab. Quran, murid Quran. Nah, kalau digabungkan di situ iya. Tapi ada makna jawaban yang telak buat mereka. Tauhid, meskipun tidak ada kata-kata tauhid di dalam Al-Quran, namun makna tauhid ada apa enggak dalam Al-Quran? Berceceran luar biasa. Tiap sholat diulang-ulang dalam sholat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu makna tauhid atau bukan? Makna tauhid. Meskipun kalimat tauhid, tauhid itu kalimat itu huruf-huruf itu nggak ada dalam Al-Quran. Namun maknanya, yang penting maknanya. Makna tauhid yang kita dengungkan, kita prioritaskan, itu bertebaran di dalam Al-Quran. Nah, apalagi ditambah di dalam sunnah. Siapa yang tahu kalau di dalam sunnah kata tauhid? Ketoan bisa. Demikian juga ucapan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ketika mensifati hajinya Nabi SAW. Jabir mengatakan, ahalla Rasulullah SAW bi at-tauhid. Ketok ini dengan masdar langsung. Nabi memulai hajinya dengan tauhid. Apa maksudnya tauhid di sini? Nabi memulai haji dengan tauhid. Berarti kalimat apa di situ? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tuh. Makna tauhid yang kita bahas itu, uluhiyah itu, ada nggak dalam kalimat talbiyah tadi? Ada, nampak sekali itu. Ya, apalagi dengan menafikan la syarikalak, kau tidak memiliki syarik, nggak punya sekutu, nggak punya partner, nggak punya mitra. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Nah, dijelaskan dalam riwayat yang lain, ila an yuwahidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Makna tauhid belum kita tanyakan. Yang global ya, yang mencakup 3 tauhid. Kalau yang disebutkan sama beliau di sini ifradullah bil ibadah, ini lebih mengerucut pada tauhid apa? Al-uluhiyah. Nah, ada makna tauhid yang mencakup semua, baik rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, ahsantum. Ifradullah bima yakhtassu bihi. Itu kalimat yang mencakup semua jenis tauhid. Masuk di dalamnya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi. Yaitu mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kekhususan Allah? 3 tadi. Rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat. Itu kekhususan Allah. Ini bahasa Surabaya ini, ifradullah bima yakhtassu bihi, menjadikan Allah ijenan, sendirian dalam apa-apa yang menjadi kekhususan Allah. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, Allah harus ijenan sendirian dalam 3 hal ini. Sing liyane gak oleh melbu. Yang lainnya gak boleh masuk-masuk sini. Hatta Nabi Muhammad SAW gak boleh dimasukkan situ.
Allah harus sendirian di situ. Dalam rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat. Paham tum? Jamaah, paham tum? Ma'i wala la? Kalau syirik, apa maknanya? Yang mencakup 3 jenis kesyirikan tadi. Syirik rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Akhir. Yang lain coba. Betul tadi. Yang sudah dengar tadi mungkin bisa diulang lagi. Taswiyatu ghairillahi billah fi syai'in min khasaisillah. Yaitu menyamakan, menyetarakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama seperti tauhid tadi, yang menjadi kekhususan Allah 3 tadi, rububiyah, uluhiyah, al-asma was sifat. Ketika ada yang menyetarakan, menyamakan, ya kalau bahasa Surabaya ini tadi, memasukkan selain Allah di 3 perkara tadi, nah itu di situ kesyirikan. Ya, mencoba memasukkan makhluk ke 3 perkara tadi, maka itu adalah bentuk kesyirikan. Itu dhabitus syirk, ketentuan syirik itu. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam anna ma'na la ilaha illallah huwa ifradullah ta'ala bil ibadati kulliha. Maka nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam hadis yang tadi kita sampaikan, Nabi sendiri menjelaskan makna la ilaha illallah adalah ifradullah ta'ala bil ibadati kulliha, mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya sebagai sesembahan yang diibadahi. Semua ibadah diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi di sini seakan-akan mengkhususkan tauhid itu, ada yang mengkhususkan ketika menyebutkan makna tauhid ifradullah bil ibadah. Cuman yang disebutkan uluhiyahnya saja. Ini bukan berarti menafikan tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Ya, seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika menjelaskan makna tauhid, beliau cuman membawakan definisi tauhid uluhiyah. Ya, ini bukan berarti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menolak rububiyah, menolak tauhid asma wa sifat, tidak. Tapi memang untuk menjelaskan bahwa inti dari tauhid adalah uluhiyah. Apalagi memang yang sedang dibahas oleh beliau adalah tauhid uluhiyah. Sama seperti sabda Nabi SAW, al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Apakah haji cuman arafah tok, wukuf di arafah terus mulih? Padahal haji banyak. Ya kan, ada mabit, ada lempar jumroh, ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul, wukuf. Tapi sama Nabi yang disebutkan cuman 1, al-hajju arafah. Bukan berarti menafikan yang lain, tapi untuk menunjukkan inti puncak dari haji adalah wukuf. La bil hakimiyati faqat. Ya, bukan makna la ilaha illallah itu cuman tauhid hakimiyah. Maka kata beliau, fa makna la ilaha illallah, makna yang benar dari la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Wa huwa ikhlasul ibadati lillahi wahdah. Yaitu memurnikan, ini ikhlas lagi ini. Mengikhlaskan artinya memurnikan ibadah hanya untuk Allah wahdah tok. Apa wahdah? Wahdah tok. Saja, hanya untuk Allah semata. Wa yadkhul fiha tahkimus syariah. Nah, masuk di dalamnya ada unsur wajibnya berhukum dengan syariat. Ini partikelnya. Jangan dijadikan ini sebagai satu-satunya makna dari la ilaha illallah. Ini adalah partikel bagian ya dari makna la ilaha illallah, na'am, berhukum dengan syariat. Wa makna la ilaha illallah a'ammu min dzalik wa aktsar.
Nah, sedangkan makna la ilaha illallah yang tadi, la ma'budu bihaqqin illallah, ya, itu lebih umum daripada tadi hanya disempitkan masalah hakimiyah saja. Wa ahammu min tahkimil kitab fi umuril munazaat. Makna la ilaha illallah yang kita sampaikan tadi itu jauh lebih penting dari berhukum dengan Al-Quran hanya dalam masalah-masalah persengketaan. Ini diantara tauhid hakimiyah mereka. Jadi orang-orang Khawarij ini mereka mendengungkan tauhid hakimiyah. Ya, inil hukmu illa lillah, la hakima illallah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Hanya Allah yang berhak memutuskan perkara. Mereka mendengungkan hal itu. Kita bukannya menolak. Kita sama-sama mengakui bahwasanya iya, wajib berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, perselisihan kita dengan orang Khawarij bukan karena kita menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Awas. Jangan kemudian mengatakan, oh enggak, kalau kita Ahlus Sunnah Salafiyin, kita memandang tidak wajib berhukum dengan hukum Allah. Gitu? Enggak. Sama. Sisi persamaan kita dengan mereka, kita sama-sama meyakini wajib berhukum dengan hukum yang Allah turunkan. Nah, sisi perbedaan kita dengan mereka, pertikaian kita dengan orang-orang Khawarij, ini dobitnya, hati-hati. Meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Apakah auto murtad, auto kafir, ataukah dia masih muslim, cuman dia berdosa karena meninggalkan hukum Allah? Itu titik perbedaannya. Orang Khawarij menganggap meninggalkan hukum Allah murtad, kafir, keluar dari Islam. Sedangkan Ahlus Sunnah apa? Oh, enggak kafir? Enggak. Keliru. Orang Khawarij, pemahaman mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Kalau Ahlus Sunnah yang tidak berhukum dengan hukum Allah diperinci. Nah, diperinci. Karena memang ada yang kafir enggak? Ada yang kafir, ada yang bisa menyebabkan keluar dari Islam. Nanti kita bawakan ucapan Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis tentang perinciannya. Diperinci. Kalau Khawarij, katik perincian sudah. Pokoknya ada yang nggak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Nah, cuman mereka disempitkan lagi berhukum dengan hukum Allah. Yang wajib itu cuman pemimpin, pemerintah tok. Ya, itu yang kalau meninggalkan hukum Allah kafir. Tapi kalau selain pemimpin meninggalkan hukum Allah, nggak apa-apa, nggak kafir kata mereka. Tuh, kenapa kok bisa dikhususkan pemimpin, Dok? Nah, ini ada tujuan lain. Tujuannya untuk apa? Memang untuk memberontak kepada pemimpin. Memang untuk mengkafirkan pemimpin. Disempitkan sama mereka, hukum Allah itu cuma potong tangan, rajam, ya kan? Kisos. Itu mengkhususkan hukum Allah cuma itu, Dok. Padahal hukum Allah apa cuma masalah kepemimpinan saja? Tidak, hampir bahkan semua aspek kehidupan kita ada hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita katakan kepada orang-orang Khawarij, harusnya gentle dong. Jangan mengkhususkan hukum Allah cuma pada pemerintahan saja. Harusnya semua aspek kehidupan kalian terapkan. Orang yang meninggalkannya maka kafir. Harus gentle. Dan ada yang gentle beneran, jemaah. Di antara orang-orang Khawarij ada yang mengkafirkan seseorang hanya gara-gara meninggalkan hukum Allah, dan itu termasuk dosa kecil. Man kaffarul muslimina bis-shaghair, dengan dosa kecil. Dikafirkan sama mereka. Ada Khawarij yang sudah ekstrimnya luar biasa. Kalau yang umum kan pelaku dosa besar dikafirkan sama Khawarij. Dijadikan mereka keluar dari Islam, dianggap murtad. Ini enggak ada Khawarij yang lui nemen lain ini. Bukan dosa besar lagi, dosa kecil sekalipun dikafirkan sama mereka. Saya bayangkan misalnya ada orang ya, minum pakai tangan kiri. Ya karena bukan karena menolak syariat, bukan. Kalau menolak syariat iya, anak nggak beriman. Ya, anak nggak beriman dengan syariat yang menyuruh kita makan dan minum dengan tangan kanan. Anak nggak menerima itu, nggak masuk akal. Ah, ini iya. Tapi ini enggak, dia tidak makan dan minum dengan tangan kanan, dia memilih tangan kiri
karena alasan lain, karena hawa nafsu, malas. Ini biasanya, hati-hati antum juga. Karena tangan kanannya sedang sibuk scroll HP. Nah, ya kan? Tangan kanannya sedang sibuk scroll HP. Nah, akhirnya mau nggak mau pakai tangan kiri. Males naruh HP, pindah ke tangan kanan. Males. Dia yakin kalau minum dengan tangan kanan itu adalah syariat Islam. Dia akui itu. Cuman, aduh repot ribet Ustaz. Yang seperti ini dikafirkan nggak? Tidak. Nah kalau Khawarij dikafirkan. Khawarij yang ekstrim tadi loh. Ya. Hal-hal demikian dikafirkan sama mereka. Kenapa? Karena itu tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya, karena hukum Allah makan dan minum dengan tangan kanan. Dia nggak minum dengan tangan kanan berarti dia tidak pakai hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika hum al-kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka merekalah orang-orang kafir. Dan maka Ahlus Sunnah memperinci. Nah, di sini kita bawakan ucapan Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis dalam tulisan beliau Hiwar ma'a Khariji. Ya, Hiwar ma'a Khariji. Nah, di sini beliau menyebutkan syubhat tentang hakimiyah. Dan beliau tegaskan bahwasanya persengketaan kita dengan orang Khawarij itu bukan dari sisi wajibnya berhukum dengan hukum Allah. Enggak, bukan ini sisi perselisihan kita dengan Khawarij. Kata beliau, annal hukma bi ghairi ma anzalallahu muharramun ijma'an. Berhukum dengan selain hukum Allah itu haram hukumnya secara ijma'. Wal bahthu laisa fit tahrim wa innama fit takfir. Nah, yang dibahas bukan masalah haram nggak berhukum dengan selain hukum Allah. Bukan itu yang dibahas. Selesai sudah. Haram berhukum dengan selain hukum Allah, haram hukumnya. Cuman yang dibahas di sini adalah at-takfir. Kafir nggak orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah? Waqad ajma'al ulama ala suwarin. Nah, para ulama mengumpulkan beberapa gambaran tentang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. As-suratul ula. Gambaran yang pertama yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kata beliau, man za'ama anna hukma ghairillah afdalu min hukmillah. Yaitu seseorang yang menganggap, meyakini bahwa hukum selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukumnya Allah. Hukum buatan manusia itu lebih baik, lebih afdol daripada hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Apa statusnya orang ini? Kafir. Tapi ini hukum secara apa? Ijmal. Ya, lihat ini hukum secara mujmal. Nanti secara ta'yin ada lagi syarat-syaratnya. Ada lagi ketentuan-ketentuannya. Tuh ini Ahlus Sunnah Salafi. Ini usik dikatakan sebagai takfiri. Paham jamaah? Ketatnya seperti ini Ahlus Sunnah dalam memvonis seseorang kafir atau tidak, tetap dituduh oleh orang-orang kita ini tukang ngafirin orang, suka ngafirin orang. Padahal enggak, kita menjelaskan hukum. Kita menjelaskan hukum. Adapun pelakunya, individunya, ini ada penelitian lagi. Ini yang pertama ya, yang meyakini hukum selain hukum Allah lebih afdol, lebih baik daripada hukumnya Allah, maka fahuwa kafir, maka dia kafir. Kemudian yang kedua, as-surah tsaniyah. Man za'ama anna hukmallah man za'ama anna hukma ghairillah musawin li hukmillah. Barang siapa yang meyakini bahwa hukum selain hukum Allah, hukum buatan manusia itu setara. Kalau tadi lebih afdol ya, kalau sekarang setara dengan hukum Allah. Jadi kedudukannya itu setara dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa orang ini statusnya? Kafir secara mujmal. Otomatis ya ikhwan ya, kalau ana mengatakan ini kafir, otomatis langsung antum hukumi itu secara mujmal. Ya, jangan kayak orang-orang awam. Waduh, ini berarti ini ngafirin fulan ini. Ya. Apalagi kita mengatakan barang siapa yang
berdoa kepada selain Allah, minta-minta kepada kuburan keramat, maka dia berbuat syirik, keluar dari Islam, syirik akbar. Langsung keinget sama nenek moyangnya, bapaknya, kakeknya. Wah, ini ustadz kurang ajar ini, ngafirin bapak saya ini. Nggak. Kenal bapakmu Waika, ya kan gitu kan? Ini hukum secara mujmal, bukan individu. Maka dia kafir. As-surah tsalitsah, gambaran yang ketiga. Man za'ama anna hukma ghairillahi jaiz. Barang siapa yang meyakini bahwa berhukum dengan selain hukum Allah itu boleh, halal. Jadi dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Apa hukumnya? Nah, orang ini hukumnya apa? Menghalalkan yang dia berhukum dengan selain hukum Allah tadi sudah dijelaskan. Apa hukumnya? Haram. Nah, dia mengatakan, oh enggak, halal hukumnya kok. Nah, merubah hukum haram jadi halal atau halal jadi haram, orangnya apa? Kafir. Ya, kafir. As-surah Ar-Rabi'ah, gambaran yang keempat. Ini agak teliti ya, karena agak mirip-mirip satu dengan yang lain kalau nggak teliti. Tadi 3 itu paham ya perbedaannya ya. Nah, yang keempat ini, yang mungkin sebagian orang kalau nggak teliti, atau mungkin ana yang menyampaikannya kurang baik, jadi nggak paham. Man za'ama anna hukma ghairillah yubaddal. Barang siapa yang meyakini bahwa hukum selain hukum Allah itu tergantikan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah an yaz'um anna hukma ghairillah huwa hukmullah. Yaitu seorang menganggap meyakini bahwa hukum selain hukum Allah itu juga hukum Allah. Jadi ada hukum buatan manusia, gawinane wong, hukum buatan manusia. Tapi diyakini sama dia, ini hukum Allah. Awas, paham? Yang nggak paham siapa? Mungkin anak yang nyampaikannya kurang baik sehingga nggak paham. Malam ya paham. Yarfa' yadahu. La tastahi, labas. Nggak apa-apa. Yang keempat ini paham semuanya? Yang belakang? Temenan dah. Tak tanya ya. Kemudian yang kelima. Yang kelima ini juga teliti ya. Karena nanti ada perbedaan. Tipis perbedaannya antara yang dihukumi kafir dengan yang tidak kafir. Yang keempat tadi kafir juga ya. Yang keempat tadi kafir juga. Parah ini, menganggap hukum buatan manusia itu hukum Allah. Padahal Allah nggak pernah menurunkan hukum seperti itu. Yang kelima, man taraka hukmallah ibaan wastikbaron lidafi'in aqadiyin kufriyin fa innahu kafir. Seorang yang meninggalkan hukum Allah karena memang gak mau dia menjalankan hukum Allah karena kesombongannya, dan dia punya faktor akidah yang kufur. Ini ada faktor keyakinan di dalam dirinya. Kayak tadi jamaah, hukum Allah ketika minum pakai tangan apa? Kanan. Nah, dia pakai tangan kiri. Ini hukum Allah bukan? Bukan. Kenapa dia nggak mau pakai hukum Allah tangan kanan? Ada faktor akidah di dalamnya. Ada keyakinan di dalam. Dia nggak mau tangan kanan karena dia nggak meyakini. Misalnya ya, dia nggak meyakini bahwa ini hukumnya Allah. Ngapain Allah? Ada orang-orang kayak gitu. Ngapain Allah itu ngatur-ngatur urusan mangan minum? Agama kok ngatur-ngatur masalah makan minum? Saya nggak beriman. Ya, saya nggak mengimani. Agama kok sampai ngatur-ngatur urusan makan minum. Ya, agama kok sampai ngatur-ngatur urusan WC, toilet. Loh, diatur nggak? Ada hukum Allah nggak? Iya, kata Salman Al-Farisi, nahana an-nastanjiya bil yamin. Kita dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, afwan, untuk cebok dengan tangan kanan. Dipakai hukum Allah. Lah dia nggak mau. Harusnya pakai tangan kiri, dia nggak mau. Dia ceboknya pakai tangan kanan. Kenapa? Mosok agama kok ngatur sampai urusan cebok.
Nah, ini karena faktor apa ini? Dia menolak akidah. Karena faktor akidah dia menolak itu. Nah, berbeda dengan orang yang satunya tadi. Ya, berbeda dengan orang yang tadi, dia nggak pakai tangan kanan ketika minum karena alasan apa? Males. Ya, males. Ini kadung apa? Iya, kadung scroll ini males minda gini kan. Ya, jadi pakai tangan kiri. Tapi dia yakin bahwasanya minum dengan tangan kanan itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini kafir tidak? Tidak, tapi dia berdosa karena meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang karena lupa. Ya, ada lagi yang karena lupa. Atau ada lagi yang memang karena terpaksa dia nggak bisa kecuali harus dengan tangan kiri. Ya, Bang. Ya cacat nggak punya tangan kanan dia. Ya apa sih? Nggak tahu kalau Khawarij itu dikafirkan juga apa enggak itu. Dilihat sama Khawarij minum pakai tangan kiri. Ternyata tangannya buntung memang. Kanannya buntung. Kata Khawarij dikafirkan itu. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ya, itu ayat favoritnya orang Khawarij. Yang dia tafsirkan, mereka tafsirkan dengan hawa nafsunya. Baik, kita lanjutkan. Amma tafsiruha bil hakimiyah fa tafsirun qasir la yu'ti makna la ilaha illallah. Adapun menafsirkan belum tadi atasnya. Ahammu min dzalik huwa izalatu syirki minal ard. Maka yang paling penting, lebih penting daripada hakimiyah, yaitu tidak berhukumnya pemimpin dengan hukum Allah. Jika dibandingkan dengan menghilangkan kesyirikan, maka yang lebih penting adalah menghilangkan kesyirikan. Makanya bedanya ahlus sunnah, salafiyin itu memfokuskan untuk menghilangkan, memberantas syirkul kubur. Sedangkan orang-orang Khawarij itu lebih fokus memberantas syirkul kusur. Paham ya? Kalau Khawarij itu lebih fokus memberantas syirkul kusur, syirik di istana. Apa maksudnya syirik di istana? Tidak berhukum dengan hukum Allah. Itu kesyirikan paling besar menurut mereka. Adapun yang nyembah-nyembah selain Allah, ini ringan ini. Ya, kesyirikan yang paling besar adalah ketika pemimpin tidak berhukum dengan hukum Allah. Wah, itu kiamat kubro. Ahlus sunnah enggak. Ahlus sunnah yang paling besarnya adalah syirkul kubur, salah satunya diantaranya yaitu memberantas kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di kuburan-kuburan keramat. Bukan membatasi syirik cuman kuburan tok, enggak. Tapi yang paling banyak dan marak terjadi adalah kesyirikan di kuburan-kuburan keramat itu. Adapun menafsirkan la ilaha illallah dengan hakimiyah, maka itu adalah tafsir yang sempit. Tidak memberikan makna la ilaha illallah secara menyeluruh. Ya, tidak memberikan pengertian la ilaha illallah secara menyeluruh, tapi hanya memberikan sebagian kecil saja. Betul, kita meyakini bahwasanya berhukum harus dengan hukum Allah. Tapi kalau itu dijadikan sebagai arti la ilaha illallah, kurang. Nggak bisa, nggak mewakili. Ya, itu tidak mewakili. Nah, adapun yang mengartikan la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan ini yang banyak dipahami oleh siapa? Keumuman kaum muslimin. Ya, keumuman kaum muslimin, orang-orang awamul muslimin ketika ditanya apa makna la ilaha illallah, ini jawabannya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini juga dipengaruhi oleh akidahnya Asy'ariyah. Asy'ariyah mengartikan la ilaha illallah dengan la qadira 'alal ikhtira' illallah. Jadi mereka mengembalikan la ilaha illallah kepada tauhid apa? Rububiyah. Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah meyakini la ilaha illallah artinya la qadira 'alal ikhtira' illallah. Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Nah, kata beliau, kalau mengartikan la ilaha illallah dengan itu,
tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada yang mampu menciptakan selain Allah, maka itu tafsir yang batil. Itu adalah makna yang batil dari la ilaha illallah. Bukan berarti artinya kita meyakini ada pencipta lain selain Allah. Bukan. Betul tidak ada pencipta selain Allah. Betul. Itu akidah kita. Ya, tidak ada pencipta selain Allah. Hanya Allah satu-satunya menciptakan. Tapi kalau itu dijadikan sebagai arti dari kalimat la ilaha illallah, itu yang tidak kita terima. Paham? Karena ada orang yang mendebat kami. Dia mengatakan, tapi kan benar kan kalau Allah tidak ada yang mencipta selain Allah. Kok antum salah-salahin? Ketika kita menjelaskan bahwa la ilaha illallah itu bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Ini salah. Ada yang protes. Ya, kok salah? Kan betul tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang menciptakan selain Allah. Emang ada pencipta lain selain Allah? Protes deh. Betul gak tidak ada Tuhan selain Allah? Tidak ada pencipta selain Allah? Ada menciptakan selain Allah? Nggak ada. Betul itu. Yang kita permasalahkan adalah kalau itu dijadikan sebagai makna dari kalimat la ilaha illallah. Nggak mewakili, nggak bisa. Keliru. Bukan itu makna la ilaha illallah. Maka beliau tidak mengatakan itu tafsir yang qasir. Perhatikan perbedaan Syekh di sini. Kalau tadi la hakima illallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, itu dijadikan sebagai tafsir la ilaha illallah, itu adalah tafsir yang qasir, sempit. Ya, sempit. Itu adalah partikel dari makna la ilaha illallah, iya. Salah satu bagiannya itu la hakima illallah, betul. Tapi kalau la khaliqa illallah, ini tafsir yang batil, tak nyambung. Ya. Karena kata beliau li anna la ilaha illallah lam ta'ti li takrir annahu la khaliqa illallah. Karena la ilaha illallah itu bukan untuk menegaskan tidak ada pencipta kecuali Allah, enggak berbicara tentang pencipta. Karena jelas kalimatnya di situ ilah. Ya, ilah artinya apa? Ma'bud. Ya, ma'luh, yang disembah, yang diibadahi. Di anna hadza yuqirru bihil musyrikun. Ya, apalagi tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah, itu juga diikrarkan, diyakini oleh orang-orang musyrikin. Falau kana ma'naha la khaliqa illallah la saral musyrikuna muwahhidin. Seandainya makna la ilaha illallah itu adalah tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta kecuali Allah, maka pasti orang-orang musyrikin statusnya berubah menjadi muwahhidin, orang-orang yang bertauhid. Pasti akan berubah jadi itu. Ternyata enggak, tetap mereka dikatakan musyrik. Ya, apa dalilnya kalau orang-orang musyrikin juga meyakini tidak ada pencipta selain Allah? Nih salah satunya, banyak sebetulnya. Salah satunya dibawakan oleh beliau di sini surat Az-Zukhruf ayat 78. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah." Apabila kau bertanya kepada mereka tentang siapa yang menciptakan mereka, la yaqulun, dengan lamut takkid ditambah dengan nun takkid. Ya, lihat penekanannya dua. La yaqulunallah. Sungguh benar-benar. Ya, nek bosok ini tenanan. Ya, benar-benar mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan. Di dalam surat Yunus juga lebih komplit lagi Allah menjelaskan. Allah mengatakan qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamlikus sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaqulunallah faqul afala tattaqun. Ya, lebih lengkap lagi disebutkan item-item yang semuanya berkaitan dengan tauhid rububiyah. Ya. Nah, seandainya makna la ilaha illallah adalah tidak ada pencipta kecuali Allah, anna Aba Jahlin muwahhid wa Aba Lahab. Tentu Abu Jahal pasti dikatakan sebagai orang yang bertauhid, demikian juga Abu Lahab. Ini sekilas kalau antum lihat kok salah? La ma'buda illallah. Kok salah? Yang mungkin nggak fokus, bingung dia. Kan benar, la ma'buda illallah.
Kan kurang satu kata tok, bihaqqin. Ya, kan kurang satu kata tok. Misalnya antum nulis ujian ya, jawab ujian. Ma makna la ilaha illallah. Ditulis, antum tulis la ma'buda illallah. Disalahkan sama ustadznya. Cuman gara-gara ketinggalan huruf apa? Ketinggalan kata apa? Bihaqqin, disalahkan. Bahkan diperingatkan, ini kesalahan fatal. Ya, sampai diperingatkan. Ini kesalahan bukan kesalahan ringan, tapi ini kesalahan fatal. Kenapa? Bihaqqin, padahal cuma tiga kata tok. 3 huruf tok. Bihaqqin. Ya, tapi kenapa kok dikatakan ini kesalahan fatal? Karena kelazimannya kata beliau mengatakan la ma'buda illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, itu akan melazimkan wahdatul wujud. Yaitu semua yang disembah oleh manusia sekarang ini nyembah apa sih? Orang-orang sekarang nyembah apa sih? Ada yang bisa mengkompilasikan apa yang disembah sama manusia sekarang? Sak macem antum berangkat ke India, sembarang macam disembah sama mereka. Tikus disembah sama. Tikus disembah. Bahkan ada orang yang ngefans sama siapa gitu ya, dibikin patungnya, disembah, dikasih sesaji-sesajian di situ. Siapa ya? Anda pernah lihat berita itu? Nggak tahu penyanyi, nggak tahu apa itu. Pernah kok pokoknya Anda lihat di berita dulu itu kejadian unik di India. Ya, orangnya itu ngefans sama artis ini. Akhirnya dibikinkan patungnya, disembah. Ya, macam-macam. Nah, kalau Anda mengatakan la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, berarti melazimkan itu patung-patung tadi juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena akidahnya wahdatul wujud, la ma min maujudin illa wujuduh. Tidak ada sesuatu yang wujud kecuali wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada berapa hari yang lalu atau sudah lama sih sebenarnya ini viral seorang dai di negeri kita yang punya seperti yang saya katakan tadi. Nah, punya akidah seperti yang saya katakan tadi. Jadi apapun yang disembah sama manusia, kalau dia meyakini itu Allah, maka dia sejatinya menyembah Allah. Wajar kemudian Nabi Isa itu disembah, itu wajar. Karena yang kelihatan oleh mereka wajar. Wajar kemudian Nabi Isa itu disembah, itu wajar. Karena yang kelihatan oleh mereka bukan Nabi Isa. Jadi kalau orang tuh nyembah Nabi Isa yang kelihatan sifat Allah, dia muwahhid. Dia dihisapnya aman. Hisapnya aman. Jadi nanti kan Nasrani ini kan dihisap nih. Apa yang dilihat pada Nabi Isa? Jika dia, aku melihat engkau ya Allah, selamat ya. Tapi kalau melihat Isa, binti Maryam tapi anak Allah. Paham ya? Jadi dia mengatakan orang-orang Nasrani ini ketika dia menyembah Nabi, menyembah Yesus, tapi dia meyakini bahwa yang ada pada Yesus itu adalah Allah, maka muwahhid dia. Nah, ini akidah yang disampaikan. Jadi ini bukan nggak ada orangnya ini yang kayak gini-gini nih. Ada orangnya kayak gini. Dan ini fulan ini, setan satu ini, banyak pengikutnya. Anak bilang setan memang syaitan ini orang ini jamaah. Banyak penyimpangan-penyimpangan fulan ini. Ya, jangan terus ustadz kok kasar. Ini lebih ngawur lagi ini. Ya, luar biasa penyimpangannya orang ini. Maka kalau mengatakan la ma'buda illallah melazimkan kayak orang ini. Jadi orang Hindu, orang Buddha, ya kan, atau yang nyembah-nyembah apa, itu hakikatnya mereka nyembah Allah. Karena tidak ada sesembahan kecuali Allah saja. Fahunaka ma'budat katsira. Karena kalau di lapangan banyak sesembahan-sesembahan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Patung-patung, kuburan-kuburan. Apakah ketika orang beribadah kepada patung-patung tadi, beribadah kepada kuburan-kuburan tadi, apakah itu dikatakan mereka sedang nyembah Allah? La. Enggak. Mereka musyrik, tidak menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka yang wajib yaitu mengatakan la ma'buda bi
haqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah saja. Ada sesembahan lain, ada. Bukan Allah itu. Ada yang disembah sama manusia, wakeh. Banyak yang disembah sama manusia. Tapi mereka adalah ilah batil. Sesembahan yang batil. Ya, alihah batilah, sesembahan-sesembahan yang batil, yang tidak layak untuk disembah. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Luqman ayat 30, "Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil." Yang demikian itu karena Allah satu-satunya sesembahan yang hak, adapun yang disembah selain Allah adalah sesembahan yang batil. Tapi sebagai penutup, ada yang bisa menyebutkan kenapa kok gak boleh mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Ini kalau salah sering diulang-ulang sama Ustaz Abdurrahman. Yang pertama, ya karena secara bahasa ilah itu maknanya ma'bud, bukan khalik. Kemudian yang kedua, menyelisihi makna yang sudah banyak dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Bahwasanya Allah dan Rasulnya menjelaskan la ilaha illallah itu berkaitan dengan uluhiyah, bukan berkaitan dengan rububiyah. Kemudian yang ketiga, menyelisihi apa yang diyakini oleh para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul mereka sepakat mengartikan la ilaha illallah dengan uluhiyah, bukan dengan rububiyah. Tadi ayatnya surah An-Nahl, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Kemudian yang keempat, menyelisihi pemahaman orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy ini orang-orang Arab yang fasih. Ya, para sastrawan-sastrawan ahli bahasa. Mereka ketika diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka langsung paham makna la ilaha illallah ini tauhid apa? Uluhiyah. Makanya mereka sampai mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan yang banyak menjadi satu saja? Tuh, tauhid apa itu? Uluhiyah. Langsung paham orang-orang Quraisy. Nggak pakai disyarah, nggak pakai dijelaskan, langsung qulu la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah, langsung tak paham mereka. Bahwa la ilaha illallah konsekuensinya nafyu wal itsbat. Kalau saya mengucapkan la ilaha illallah, kata mereka, berarti konsekuensinya saya harus membuang semua sesembahan selain Allah dan hanya menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Makanya mereka mengucapkan tadi itu, aja'alal alihata ilahan wahida. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami meninggalkan berhala-berhala kami, sesembahan-sesembahan kami, belani penyair yang gila itu. Ya, penyair ya, bukan pemusik ya. Awas. Ya, demi untuk penyair yang gila itu. Nah, yang berapa sekarang? Tadi berapa? 4 ya. Menyelisihi pemahaman orang-orang musyrikin yang mereka merupakan ahli bahasa. Kemudian yang kelima, kenapa nggak boleh mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah atau dikembalikan maknanya kepada tauhid rububiyah? Karena itu tadi manunggaling kawula Gusti, mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah, itu mengarahkan seseorang kepada pemikiran wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti. Dan yang keenam, mengatakan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah, itu menyelisihi fakta yang ada di lapangan. Realitanya banyak sesembahan-sesembahan selain Allah. Banyak Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Namun apakah mereka Tuhan yang layak disembah? Tidak. Ya, hanya Allah yang layak untuk diibadahi. Wallahu a'lam. Nakif indahuna. خلاص. Apakah pada zaman Nabi Muhammad SAW tauhid itu sudah dibagi menjadi 3 atau setelah Nabi wafat?
Kalau setelah Nabi wafat, apakah para sahabat mengetahui macam-macam tersebut? Pembagian tauhid menjadi 3 ini dipahami oleh para sahabat Nabi SAW. Jadi tauhid itu awalnya memang satu kesatuan. Orang yang mengesahkan Allah itu otomatis harusnya dia menyembah Allah. Harusnya dia mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah satu kesatuan. Kenapa sama para ulama dipisah, dibagi-bagi tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat? Karena ada orang yang benar satu sisi, error di sisi yang lain. Seperti siapa? Orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka benar di satu sisi, meyakini Allah sebagai satu-satunya pencipta. Tapi mereka error dalam masalah uluhiyah. Makanya dalam surat Yunus tadi, Allah mengatakan, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh," sampai ayat terakhir Allah mengatakan, "Faqul afala tattaqun." Kalau kalian meyakini Allah yang ngasih rizki kepada kalian, Allah yang menghidupkan dan mematikan kalian, Allah yang mengatur seluruh urusan, tauhid apa ini? Rububiyah. Afala tattaqun. Lantas kenapa kalian gak bertakwa? Kalian gak menyembah Allah? Tuh, kalian benar dalam tauhid rububiyah, namun kalian error dalam urusan sembah menyembah, yaitu uluhiyah. Makanya sama para ulama dibagi untuk memudahkan. Ya, untuk memudahkan. Kalau orang nggak mau membagi, saya nggak mau membagi tauhid menjadi 3. Ya, tapi dia meyakini Allah satu-satunya yang menciptakan. Dia meyakini Allah yang berhak untuk diibadahi dan disembah. Dia meyakini bahwa semua nama-nama dan sifat-sifat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meyakininya, ya sudah, dia bertauhid. Ya, meskipun dia nggak paham atau mungkin nggak mau membagi-bagi, ya pembagian tauhid itu untuk memudahkan pemahaman saja. Tapi ya gitu, orang-orang yang berbuat kesyirikan di zaman sekarang, mereka kepanasan dengan pembagian tauhid ini. Sehingga mereka melontarkan tuduhan-tuduhan dusta. Tauhid dibagi 3 itu sama seperti trinitasnya Nasoro. Naudzubillah, beda. Kalau trinitasnya Nasoro, Tuhannya dibagi 3. Paham ya? Zat Allah dibagi 3 memang. Ada 3 oknum, itu keyakinannya Nasoro. Kita apakah kayak gitu keyakinannya? Enggak. Satu, cuman Allah itu diesakan di sisi ini, Allah juga wajib diesakan di sisi ini, Allah juga wajib diesakan di sisi ini. Paham ya? Itu saja. Allahnya tetap berapa? 1. Ini saking mereka takutnya dengan tauhid, karena kalau tauhid dibagi menjadi 3, terbongkar kesyirikan mereka. Paham ya? Kalau tauhid dipreteli 3, kebongkar kesyirikan mereka. Makanya mereka sumpek. Ya, ketika tauhid dijelaskan kepada umat dibagi menjadi 3, ini mereka sumpek. Nggak mau mereka. Nah, adapun yang pertama kali membagi tauhid menjadi 3, yang paling lamanya itu bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab seperti tuduhan mereka. Bukan pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahkan yang paling awal, sepanjang yang kita ketahui, Al-Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Fiqhul Akbar, beliau mengatakan, wallahu yud'a min a'la la min asfal. Li'annal asfal laisa min sifatir rububiyah wala uluhiyah fi syai'. Kata Imam Abu Hanifah bahwasanya Allah itu disembah dari arah atas, bukan di bawah. Ini tauhid apa berarti? Asma wa sifat. Ada sisi tauhid uluhiyah juga. Ya, orang itu berdoa kepada Allah ke arah atas, bukan ke arah bawah. Karena bawah itu bukan sifat rububiyah dan uluhiyah sama sekali. Berarti menggabungkan apa? Tauhid 3 tadi. Ya, cuman ya dasar ahli bid'ah ya, mereka nyarinya itu dalil. Mana Allah mengatakan rububiyah? Kayak tauhid tadi itu loh. Mereka carinya kalimat tauhid itu. Ta, wawu, ha, ya, dal. Mana kalimat itu? Ada dalilnya apa? Enggak ada. Sama rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, mereka nanya itunya. Ya, at-tauhid yang qasimu ila thalathati aqsam. Mana dalilnya? Ada pernah Nabi ngomong gitu? Allah pernah ngomong gitu? Rububiyah, uluhiyah, enggak ada. Padahal ada satu ayat yang mencakup 3 tauhid itu sekaligus. Apa ayatnya?
Nam. Ijar. Nam ahsan. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samia. Surah Maryam. Itu menggabungkan 3 tauhid itu. Tetap ditolak sama mereka. Mana ndak ada rububiyah, uluhiyah, semua itu. Wallahu a'lam. Apakah tauhid mulkiyah atau hakimiyah tidak ada dalam ajaran Islam? Itu bagian dari tauhid uluhiyah. Tapi mereka orang-orang Khawarij ini mengkhususkan ini tauhid jenis keempat karena ada udang di balik peyek. Iya. Karena ada udang di balik batu. Mereka mengkhususkan tauhid hakimiyah ini tujuannya adalah untuk mengkafirkan pemimpin, mengkafirkan penguasa. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu syirik, murtad, kafir, keluar dari Islam, dibom. Iya, tujuannya itu. Kita tadi sudah kita jelaskan, Ahlus Sunnah meyakini ya tentang inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Iya, kita meyakini hal tersebut. Bahkan sudah kita jelaskan, yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu memang bisa kafir. Ya, dengan perincian sebagaimana yang tadi kita sampaikan itu. Namun Ahlus Sunnah tidak gegabah. Ya, diperinci oleh Ahlus Sunnah. Kalau Khawarij, kafir yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.